yang harus dipersiapkan oleh seluruh perangkat desa yang ada di Ambon maupun di Maluku untuk bisa bergabung di dalam kegiatan BPJS Kesehatan Online? Dalam hal ini BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Dengan pemerintah desa setempat. Iya, benar. Untuk mekanisme BPJS Kesehatan Online sendiri seperti apa Kak? Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama pastinya BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa. Selanjutnya ada penunjukan penanggung jawab di desa untuk kembali lagi di podcast Bercerita JKN, bahas dengan cerita tentang JKN. Bersama saya Gita Dipeti yang hari ini akan membawa jalannya podcast hari ini. Dan hari ini kami akan membahas mengenai BPJS Kesehatan Online. Sudah hadir di tengah kita narasumber kita hari ini. Halo Kak Uni. Halo Kak Gita. Boleh dipersilahkan dulu, dikenalkan namanya Kak, silakan. Hai, Sobat JKN, dengan saya Yunita. Saya selaku koordinator formulir di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon. Baik. Nah, gimana kabarnya Kakak Uni? Alhamdulillah baik Kak Gita. Ya, puasanya lancar Kak? Lancar dong. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama Kak. Sebenarnya apa sih itu BPJS Kesehatan Online Kakak Uni? Baik, jadi BPJS Kesehatan Online ini yaitu karena layanan tanpa tatap muka melalui media video conference atau perangkat online yang memfasilitasi peserta yang terkendala dengan akses atau jarak untuk mendapatkan pelayanan terkait administrasi, informasi maupun pengaduan tentang program jaminan kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Dengan pemerintah desa setempat. Iya, benar. Untuk mekanisme BPJS Kesehatan Online sendiri seperti apa Kak? Jadi mekanisme BPJS Online ini sendiri yang pastinya memang sebelumnya melakukan kerjasama dulu antara BPJS Kesehatan dan perangkat desa setempat. Selanjutnya dari kepala desa menunjuk salah satu petugas desa sebagai penanggung jawab untuk kegiatan ini berlangsung. Selanjutnya pihak desa bersama BPJS Kesehatan akan menentukan hari, tempat, dan jam pelaksanaan. Nanti dari kepastian itu pihak desa akan menginformasikan kepada masyarakat setempat terkait jadwal kegiatan tersebut. Pada hari hanya, BPJS Kesehatan akan mengirimkan link Zoom kepada perangkat desa yang selanjutnya link Zoom itu akan dipakai untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Selanjutnya Pak, mungkin pelayanan apa saja sih yang biasanya didapati di BPJS Kesehatan, BPJS Online? Oke, untuk pelayanannya sendiri yang pastinya memang ada pelayanan administrasi, di dalamnya ada perubahan data, penambahan anggota keluarga, atau daftar baru, terus ada juga pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. Ya, mungkin boleh dijelaskan satu-satu nih Kak. Untuk yang pertama tadi yang administrasi ya, silakan Kak. Kalau untuk administrasi sendiri di sini pelayanannya ada pelayanan perubahan data, ada pendaftaran baru, terus ada penambahan anggota keluarga. Mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa kami lakukan di pelayanan administrasi, misalnya itu seperti rekam data, itu memang tidak bisa kami lakukan di pelayanan BPJS Online ini. Kalau pendaftaran baru kan biasanya harus disertai buku tabungan dan sebagainya Kak. Itu prosedurnya seperti apa? Kalau untuk persyaratan pendaftaran baru untuk masyarakat umum yang memang untuk peserta mandiri, kami bilangnya peserta mandiri, itu persyaratannya memang wajib harus ada buku tabungan Kak. Jadi buku tabungan, kartu keluarga, atau KTP. Kalau di BPJS Kesehatan, BPJS Online itu prosedurnya mungkin ditujukan buku tabungannya atau dikirimkan melalui file atau seperti apa Kak? Sebenarnya ada dua sih Kak. Jadi memang secara sistem kan tidak boleh mengirim berkas secara online. Jadi biasanya kami meminta peserta untuk membacakan atau biasanya sudah didata terlebih dahulu oleh perangkat desa dan data itu yang dikirimkan ke kami. Oke, baik. Kalau tadi tentang administrasi, selanjutnya tadi ada yang
Informasi mungkin boleh dijelaskan Kak? Oke, kalau informasi ini ya memang semua pertanyaan, semua yang peserta ingin tahu terkait BPJS Kesehatan bisa ditanyakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi sekedar hanya ingin bertanya itu juga sudah bisa lewat BPJS? Bisa. Kak ya, baik. Selanjutnya lagi yang terakhir tadi Kak Uni, penanganan pengaduan. Jadi penanganan pengaduan ini apapun yang mungkin peserta rasakan mungkin di fasilitas kesehatan atau mungkin pelayanan kami sendiri, nah itu bisa disampaikan ke kami. Pasti kami akan cari solusinya untuk permasalahan dari Bapak. Kalau di Maluku sendiri kan khususnya Ambon itu kira-kira sudah ada berapa banyak desa yang kalau di sini ada desa Lahang, terus ada kecamatan Selehipit. Kecamatan Selehipit itu. Iya. Karena memang jaraknya yang cukup jauh dari jangkauan kota ya. Benar. Baik. Jadi mungkin seperti apa sih prosedurnya jika mungkin desa lain ingin mengikuti sama seperti desa Lahang dan desa kecamatan ini itu untuk menjadi bagian dari BPJS Kesehatan Online, mungkin bisa disampaikan prosedurnya Kak? Oke. Jadi prosedurnya kami biasanya konfirmasi ke desa, melakukan koordinasi dengan desa setempat, dan selanjutnya akan melakukan perjanjian kerjasama. Jadi di dalam perjanjian kerjasama itu ditentukan hak dan kewajiban masing-masing belah pihak. Jadi di situ sudah menyepakati, maka PKS-nya ditandatangani dan sudah kita mulai lanjut untuk kegiatannya. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan oleh seluruh perangkat desa yang ada di Ambon maupun di Maluku untuk bisa bergabung di dalam kegiatan BPJS Kesehatan Online ini? Untuk kelengkapannya sih paling membutuhkan perangkat laptop, terus sama memfasilitasi tempat kegiatan saja. Mengenai jadwal untuk BPJS Kesehatan Online sendiri itu seperti apa Kak? Kalau untuk jadwal pastinya memang harus ada kesepakatan antara kami BPJS Kesehatan dan perangkat desa, karena takutnya jangan sampai mengganggu aktivitas lainnya. Jadi sebelumnya memang dipastikan jadwalnya kapan, jamnya kapan, tempatnya di mana. Pastinya memang tidak boleh di jam pelayanan atau di luar hari kerja. Demikian BPJS Kesehatan Online ini berarti merupakan salah satu kanal layanan non terbuka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, mungkin ada kanal lainnya Kak yang harus diketahui oleh Sobat JKN? Oke, untuk kanal layanan non tatap muka lainnya, yang paling mudah sih ada chat Pandawa di nomor 081181651665. Ada juga call center BPJS Kesehatan Online, pelayanannya 1x24 jam, itu di nomor 165, dan aplikasi mobile JKN. Oke, selanjutnya Kakak Umi, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan adanya pelayanan BPJS Online ini Kak, mungkin bisa disampaikan. Jadi harapan kami yang pastinya kami berharap kami dapat melakukan kerjasama dengan seluruh perangkat desa yang ada di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, karena dengan berjalannya kegiatan atau program BPJS Kesehatan Online ini bisa membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan BPJS Kesehatan. Baik Kak Uni, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita ini mengenai BPJS Kesehatan Online. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat JKN Kak, dipersilakan. Untuk Sobat JKN pastinya harus selalu memastikan keaktifan kepesertaan Sobat JKN sehingga mempermudah nantinya Sobat JKN dalam mengakses pelayanan kesehatan maupun pengurusan administrasi lain yang membutuhkan kelengkapan kepesertaan JKN aktif. Oke, jadi sangat penting untuk memastikan kepesertaan JKN itu aktif ya. Mungkin itu tadi pembahasan mengenai BPJS Kesehatan Online. Harapannya semoga informasi yang diberikan yang disampaikan dapat tersampaikan oleh untuk Sobat JKN sehingga semua urusan administrasi berkaitan dengan BPJS Kesehatan selalu dimudahkan, dan yang paling penting untuk selalu memastikan keaktifan kepesertaan JKN. Mungkin itu tadi pembahasannya, kita akhiri podcast Bacarita JKN hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya.
yang akan membahas lebih menarik mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih Kak Uni. Terima kasih.